Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 8 SMP bagian yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jadi langsung saja kita bahas PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 8 bagian yang kedua. Oke adik-adik, langsung saja kita nomor yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar balok, kemudian ke kanan ada F1. Adik-adik lihat ini anak panahnya ya. Ini anak panahnya ke kanan, yang ini ke kiri. Ya, jadi F1 ke kanan, F2 ke kiri. Lantainya licin, berarti di sini tidak ada gaya gesekan. Yang berpengaruh hanya F1 dan F2. Apabila massa balok 2 kg, kemudian F1 ini 5 Newton, ya. Kemudian F2 3 Newton. Oke, maka besar dan arah percepatan balok adalah, oke adik-adik, kalau kita lihat ini arah balok akan mengikuti arah yang gayanya lebih besar ya, karena F15 maka arah balok searah dengan F1 ya, ke arah F1. Berarti jawaban yang memungkinkan antara A dengan D. Jadi yang B dengan C tidak memungkinkan karena gaya yang lebih besar F1, jadi ke arah F1 ya. Oke, kemudian kita cari ya adik-adik percepatannya, karena pertanyaannya adalah percepatan, di mana ini adalah hukum 2 Newton karena balok mengalami percepatan ya. Jumlah gaya sama dengan M kali A ya. Maka percepatan adalah jumlah gaya sigma F dibagi M ya. Jumlah gayanya yaitu resultan dari gaya pada balok ya. Kanan kurang kiri, karena kanan yang lebih besar. Jadi F1 kurang F2 dibagi M. Ya, kita masukkan angkanya. F1-nya 5, F2-nya 3 dibagi masanya 2. 5 kurang 3 sama dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah 1 meter per sekon kuadrat ke arah F1. Jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan gambar mobil yang melaju berikut. Di situ ada mobil, masanya 1.500 kg. Mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Besarnya gaya yang bekerja pada mobil adalah, ini juga hukum 2 Newton ya, dimana gaya sama dengan massa kali percepatan. Kita tinggal masukkan adik-adik, massa mobil yaitu 1.500 kg dikali percepatannya 4. Kita tinggal kalikan 15 kali 4, 0 simpan 2, 4 tambah 2 6, jadi 60 tambah 02 yang ini ya, jadi 6000 Newton. Jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah benda bermassa 5 kg mula-mula diam, kemudian bergerak dengan waktu 3 sekon. Kecepatannya menjadi 18 meter per sekon. Jika benda mengalami gerak lurus beraturan, maka besarnya gaya yang bekerja adalah, oke adik-adik, di sini diketahui massanya sama dengan 5 kg. Oke adik-adik, di sini ada mula-mula diam, berarti V0 sama dengan 0. Kemudian T-nya 3 sekon. Kecepatan menjadi, jadi kecepatan akhir VT sama dengan 18 meter per sekon. Oke adik-adik, jika benda mengalami gerak lurus, ini ada tambahan berubah beraturan ya adik-adik, berubah beraturan. Kenapa? Karena di sini ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, dan ditanya gaya. Gaya ini butuh percepatan, di mana F sama dengan M kali A. Jadi ini adalah hukum 2 Newton berkaitan dengan GL BB ya adik-adik. Oke adik-adik, kita cari dulu A-nya, karena untuk mencari gaya kita butuh A ya. A kita cari dengan GLBB, rumus GLBB itu VT sama dengan V0 tambah AT. Masukkan VT-nya 18, V0-nya 0, A yang mau kita cari T, waktu
waktunya kita masukkan 3 sekon. Okey, sehingga ya kita cari di sini ya, 3A sama dengan ya 3A sama dengan 18 dari sini ya, A kali 3 3A. A sama dengan 18 bagi 3. Ya, 18 bagi 3 6 ya Adik-adik, 6 meter per sekon kuadrat. Ya Adik-adik, dapat percepatannya 6. Masukkan ke rumus F ini ya. F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A. Jadi M-nya adalah 5 kg dari sini. A-nya 6. 5 kali 6 30 Newton. Jawabannya C. Jadi kita lihat soal yang keempat. 3 gaya yang masing-masingnya F1 sama dengan 22 Newton, F2 18 Newton dan F3 40 Newton dikerjakan pada balok kayu. Gaya-gaya yang bekerja pada balok memenuhi hukum 1 Newton ditunjukkan oleh gambar. Oke Adik-adik, kalau hukum 1 Newton, sigma F-nya sama dengan 0. Jadi jumlah gayanya 0. Kita cari opsi yang jumlah gayanya 0. Adik-adik lihat di sini yang opsi A F3. F3 sama dengan 40. F2 22. F1 F2 18. F1 22. Okey. Adik-adik lihat, untuk menghasilkan jumlah gaya 0 maka kanan dan kiri harus sama. Adik-adik lihat ini kiri dengan kiri ya. Okey. Atau adik-adik langsung masukkan saja sigma F sama dengan kanan kurang kiri. 40 kurang 18 kurang 22 ya, sehingga 40 kurang 18 dengan 22 ini 40 ya. 40 kurang 40 0. Jadi jawabannya A. Oke adik-adik, kalau kita coba yang ini, F3 ke kanan 40, ini F2 ke kanan. Adik-adik tengok warna panahnya ini ke kanan. Ya, F2 ke kanan, nilai gayanya adalah 18. F1 22 ke kiri. Oke adik-adik, ini jumlah gayanya, kanannya 40, ini ke kanan juga 18, jadi tambah 18, ini ke kiri 22 kurang 22. 40 tambah 16 58 kurang 22. Jadi ini tidak 0 karena kanan tidak sama dengan kiri ya. Ini hasilnya adalah 36 ya. 36, jadi bukan jawaban B-nya. Begitu juga C dengan D adik-adik. Kita coba juga ya yang C ya. F2 ini ke kanan yaitu 18, F3 ke kanan 40, F1 ke kiri 22. Ini sama dengan option B ya. 40 ke kanan, 18 ke kanan. 40 ke kanan, 18 ke kanan ya ini ya. Oke, ini salah. Option D. 2 yang ke kiri. F3-nya 40, F2-nya ke kanan 18, F1-nya ke kiri 22. Jadi ke kiri ada 2 ya, yaitu ke kanan dulu adik-adik ya. Sigma F sama dengan 18 kurang ke kirinya 40 kurang ke kiri lagi 22. 18 kurang 62 ya, hasilnya negatif ya. Berarti ke kiri ini ya, karena hasilnya negatif ya. Kita kurangkan ya, 4 ya, 44 ya, 50 60 ya, hasilnya negatif 44. Jadi hasilnya bukan ini ya. Jadi karena yang memenuhi hukum 1 Newton adalah yang jumlah gayanya sama dengan 0. Jadi jawabannya A. Jadi kita lanjut soal yang kelima. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Alat gerak fasid. 2. Alat gerak aktif. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Memberi bentuk tubuh. 5. Dapat menyebabkan objek mengalami perpindahan tempat. Pernyataan di atas yang berhubungan dengan fungsi tulang. Ya adik-adik. Fungsi tulang kalau yang bagian sini adalah alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif bukan ya, ini fungsi dari otot ya. Kemudian tempat melekatnya otot benar. Memberi bentuk tubuh ya benar. Kemudian dapat menyebabkan objek mengalami perpindahan tempat ya, ini adalah fungsi dari gaya ya. Jadi tulang ini kalau tidak diberi gaya juga tidak menyebabkan objek mengalami perpindahan tempat ya.
Oke, pernyataan di atas yang berhubungan dengan fungsi tulang adalah 1, 3, 4. Jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya, soal yang ke-6. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar siku ya, tulang pada siku. Oke, jenis sendi yang ditunjukkan huruf X di bagian siku adalah sendi engsel ya. Adik-adik, ini sudah jelas sendi engsel yang menyebabkan terjadinya satu gerakan ya adik-adik. Contoh lainnya pada lutut. Kalau sendi pelurus ini segala arah ya. Kalau sendi engsel ini satu arah ya. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, gerakan menutupnya daun lamtoro menjelang malam hari. Yang kedua, gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Yang ketiga, gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa lingkungan yang gelap. Yang keempat, gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Pernyataan di atas yang berhubungan dengan gerak nikti nasti adalah, oke adik, nikti nasti ini gerak tidur pada tumbuhan yang diakibatkan karena keadaan gelap ya. Oke, jadi ini karena pengaruh lingkungan yang gelap, nikti nasti. Jadi jawabannya adalah gerakan menutupnya daun lamtoro menjelang malam hari. Kemudian gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa lingkungan yang gelap. Jawabannya 1 dan 3. Adik, lihat soal yang nomor 8 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu adalah gambar pohon anggur yang melilit pada sebuah batang ya. Oke, yang sebagai penyangganya ya adik-adik. Jenis gerak yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah, oke adik-adik, ini jawabannya adalah tikmotropisme positif. Oke adik-adik, apa itu tropisme? Tropisme itu adalah pergerakan dalam pertumbuhan sel yang mengakibatkan tumbuhan menuju dan menjauhi rangsangan ya. Oke, kalau tikmotropisme oleh sentuhan ya. Oke, kita kasih pagar ini, panggar ya, berupa kayu, maka pohon tadi akan menyentuh kayu ini dan akan melilit ya. Maka ini akan mempengaruhi pertumbuhan pohon anggur ini ya. Jadi jawabannya adalah tikmotropisme positif. Kalau positif ini maksudnya dia menuju ya, menuju ke rangsangan. Jadi ketika kita kasih kayu dia menuju ke kayu ini. Tapi kalau negatif itu dia menjauhi rangsangan. Jawabannya adalah tikmotropisme positif. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PTS, penilaian tengah semester ganjil untuk mata pelajaran IPA kelas 8 SMP bagian yang kedua. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.